Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, hai adik-adik, bertemu lagi bersama saya Kak Andin di mata pelajaran Geografi, the Mother of Science. Oke, pertemuan sekarang kita akan membahas tentang teori titik henti. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang interaksi antar wilayah ya. Nah, kita akan menghitung nih interaksi antar wilayah menggunakan rumus teori titik henti. Oke? Nah, Kak Andin, rumus teori titik henti itu digunakan untuk apa sih? Nah, jadi begini adik-adik, kalian pernah tidak melihat minimarket A dengan minimarket B itu saling berdekatan, saling berseberangan, atau bahkan saling berdempetan? Di samping minimarket A, di sampingnya lagi minimarket B. Nah, itu kalau dilihat dari teori titik henti ini kurang tepat ya adik-adik ya. Oke, makanya kenapa di sini kita belajar sebetulnya seperti apa sih yang tepatnya itu. Oke, sebelumnya lupa deh Kak Andin. Jadi, teori titik henti ini dikemukakan oleh William. Nah, teori titik henti ini digunakan untuk mengukur kekuatan interaksi perdagangan antar dua kota. Ya, jadi nanti ada kota A, misalnya ya, kota A dengan kota B. Nah, namun di teori titik henti ini kita lihat jumlah penduduk mana sih yang lebih besarnya. Misalnya, kota A itu jumlah penduduknya lebih besar dibandingkan dengan kota B. Kalian ingin membangun SPBU di antara dua kota ini, kota A dengan kota B. Di mana sih letaknya? Nah, maka dihitung dengan rumus teori titik henti ini. Oke, jadi itu ya fungsinya ya. Jadi untuk menentukan lokasi seperti ini ya, sarana kegiatan ekonomi seperti pasar, SPBU, kemudian shopping center, tuh. Kemudian bisa juga di sarana kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan bahkan pendidikan untuk menentukan lokasi sekolah itu yang tepat di mana sih gitu. Ya. Oke. Adapun syaratnya untuk teori titik henti ini, yang pertama itu harus topografinya yang datar, kemudian memiliki kegiatan ekonomi yang sejenis atau sama gitu ya masyarakatnya, kemudian daya belinya juga sama, dan yang terakhir memiliki sarana transportasi yang memadai. Itu ya 4 syarat teori titik henti ini. Oke, untuk rumusnya kalian bisa lihat di samping ini. Oke, ada. Jadi rumus untuk teori titik henti ini ada THAB sama dengan JAB per 1 ditambah akar PA per PB. Oke, nah untuk A dan B-nya itu opsional ya, itu bisa diganti, dirubah sesuai dengan nanti kalian ketika melihat soal. Oke, sebagai contohnya nih, misalnya Kak Andin memberikan sebuah soal ya. Ada sebuah kota A dan kota B. Nah, masing-masing jumlah penduduknya untuk kota A itu adalah 27.000 jiwa dan kota B jumlah penduduknya adalah 3.000 jiwa. Jarak antara kota A ke kota B adalah 16 km. Oke, kita mulai masukkan ke dalam rumus. Kita masukkan rumus titik hentinya. THAB sama dengan JAB. JAB itu jarak antara kota A ke kota B. Ya, tadi jaraknya berapa? Betul, 16. Kita masukkan 16. Setelah itu, per 1 ditambah akar. Nah, untuk yang population-nya atau penduduknya itu, kita ambil yang di atasnya itu adalah jumlah penduduk yang lebih besar angkanya. Tadi jumlah penduduk yang paling besarnya berapa? 27.000 jiwa. Oke, jadi kita masukkan 27.000 per jumlah penduduk yang sedikitnya 3.000. Oke, good. Kemudian selanjutnya berarti 16 per 1 ditambah akar 27.000 dibagi 3.000. Kita coret nolnya 3 ya, sama ya. Atas bawah dicoret nolnya 3. Berarti tinggal 27 dibagi 3. Berapa? Berapa ya? Oke, berapa? 9. Betul, akar 9
jangan lupa diakarkan. Akar 9-nya adalah 3. Oke, good job. 3 ditambah 1, 4. Jadi 16 per 4 atau 16 dibagi 4 hasilnya 4. Good, kalian udah paham ya. Jadi hasil akhirnya adalah 4. Tapi belum berakhir sih sebetulnya. Jadi 4 itu kita masukkan satuannya. Berapa satuan jaraknya? Kilometer, betul. Nah, kilometer dari kota yang jumlah penduduknya sedikit, yaitu kota B. Kak, kenapa kok kita ambilnya dari kota B bukan dari kota A? Jadi begini adik-adik, ketika kita ingin mendirikan, tadi ya, kan tadi SPBU ya. Nah, kenapa itu mendekati jumlah penduduk yang lebih sedikit? Karena ketika SPBU itu didirikan mendekati jumlah penduduk yang lebih sedikit, otomatis ketika ada masyarakat yang dari kota A tadi yang jumlah penduduknya lebih banyak, ketika ingin mengisi bahan bakar itu kan berarti mendekati kota B. Nah, sehingga di kota B itu terjadi interaksi yang lebih meningkat gitu. Ya kan? Karena datang penduduk dari kota A ke kota B itu, sehingga akan menjalin sebuah interaksi seperti itu. Oke? Nah, coba nih Kak Andin berikan lagi contoh soalnya ya, kalian kerjakan sendiri. Nanti setelah itu kita periksa bersama-sama. Oke? Kota X dan kota Y berjarak kurang lebih 60 km. Masing-masing kota memiliki jumlah penduduk 450.000 jiwa untuk kota X dan 800.000 jiwa untuk kota Y. Kemudian hitunglah jarak lokasi titik henti antara kota X dan kota Y. Oke. Kalian masukkan rumusnya THXY. Nah, tadi kan AB, sekarang XY. Jadi ingat kata Kak Andin bahwa untuk yang AB ini kotanya itu opsional ya. Oke, kemudian masukkan JXY, jarak kota X ke kota Y. Tadi berapa? 60. Good. Kemudian jumlah penduduk kota X-nya adalah 450.000 jiwa dan penduduk kota Y-nya 800.000 jiwa. Silakan kalian masukkan angkanya ke dalam rumus titik henti. Oke, Kak Andin beri waktu berapa? 10 detik? 5 detik ya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tet, waktunya habis. Oke, kira-kira hasilnya berapa nih? 60, berarti kan masukkan 60-nya. Jaraknya ya, 60 dibagi 1 ditambah 800 dibagi 800.000, maaf, dibagi 450.000, hasilnya berapa? Oke, sudah dihitung? Nah, jadi hasilnya 1,33 ya. Oke, kemudian 60 dibagi 1 ditambah 1,33. 2,33 ya, berarti 60 dibagi 2,33. Berapa hasilnya? 25,75 km dari kota X. Betul, itu ya. Jadi ingat kalian mengambilnya itu dari kota dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Oke? Oke, untuk pertemuan kali ini Kak Andin cukupkan sekian ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, bisa langsung hubungi Kak Andin. Dengan senang hati Kak Andin akan membantu kalian untuk mempelajari geografi. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi.